Halo bro bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Oke, kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul Days of Glory. Film berjudul Days of Glory ini dirilis pada tahun 2006 ya bro bre. Berlatar belakang pada akhir Perang Dunia Kedua, film ini bercerita tentang tentara-tentara dadakan dari negara-negara kolonial Prancis di Afrika Utara dalam upaya untuk membebaskan wilayah Prancis dari pendudukan Jerman. Oke bro bre, tanpa berlama-lama, tanpa berbahasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung ke alur ceritanya aja ya bro bre. Let's go! Yeah! Tahun 1943, Prancis yang sedang terdesak oleh pasukan Jerman mengambil sebanyak mungkin para pemuda dari negara-negara jajahannya di Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia untuk dijadikan tentaranya. Said Otmari, pria asal Aljazair, bergabung dengan pasukan Prancis untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sementara di Maroko, seorang laki-laki bernama Yasir dan adiknya Larbi juga bergabung untuk mendapatkan uang. Di kota Sétif yang berada di sebelah utara Aljazair, pasukan Prancis sedang melakukan seleksi kepada indigenes, sebutan untuk para tentara Prancis asal Afrika Utara. Salah satu indigenes yang bernama Abdelkader mampu lolos dari tes dan menjadi kopral. Begitupun Mesaud yang dijadikan seorang sniper. Para indigenes lalu dikirim ke perbatasan Prancis Italia untuk mulai berperang. Mereka dipimpin oleh seorang sersan bernama Martinez dan tergabung di Resimen Infanteri Aljazair ke-7. Di sini juga tergabung seorang tentara asli Prancis bernama Kopral Leroux. Saat sedang pelatihan, Said yang sama sekali belum pernah menggunakan senjata hampir membunuh mereka. Granat yang Martinez berikan, dia buka kuncinya. Beruntung Martinez dengan sigap melemparkan granat itu ke tempat yang aman. Said akhirnya merasakan sakitnya pelatihan sebagai tentara. Martinez memberitahu kalau mereka akan menyerbu pasukan Jerman. Dia menyuruh pasukan Kopral Abdelkader untuk di garis depan dan pasukan Kopral Leroux di garis belakang. Mereka mulai menyerbu sebuah bukit yang dikuasai tentara Jerman. Namun dari atas bukit tentara Jerman telah siap bertempur dan menembaki mereka. Banyak pasukan Prancis yang gugur, tapi mereka tetap menyerang ke depan. Bom lontar bahkan mulai menghujani mereka. Kolonel Lee yang memantau dari belakang mulai memerintahkan pasukannya untuk menggunakan artileri jarak jauhnya untuk membalas serangan Jerman. Akhirnya pasukan Prancis berhasil mengalahkan Jerman dan membebaskan salah satu wilayahnya. Setelah pertempuran, mereka mengevakuasi pasukan yang terluka dan membumikan jasad-jasad tentara yang telah gugur. Tidak lupa seorang jurnalis pun meliput kemenangan pertama Prancis atas Jerman sejak tahun 1940 dan menyebarkan ke seluruh dunia. Setelah pertempuran pun, sebuah kapal mengangkut mereka dan Said menemui Martinez karena dia ingin Said menjadi asistennya. Singkat cerita, terjadi ketegangan di tempat makan. Perlakuan tidak adil diterima oleh pasukan indigenes. Mereka tidak diberikan tomat oleh petugas dapur dan hanya diberikan kepada pasukan asal Prancis. Abdelkader yang mewakili indigenes memprotes kepada Martinez dan menginjak-injak tomatnya. Martinez pun melaporkannya kepada Kapten Dureux. Kapten menemui mereka dan memerintahkan petugas dapur untuk memberikan makanan yang sama kepada indigenes. Agustus tahun 1944, mereka tiba di Marseille, Provence dan disambut bak pahlawan oleh warga setempat.
Dan di sini kita diperlihatkan Mesaud bertemu dengan wanita bernama Irene dan langsung jatuh cinta. Dia berencana untuk menetap di Marseille bersama Irene. Sementara Said sedang membanggakan dirinya di depan wanita-wanita Prancis akan keberhasilannya meledakkan pertahanan Jerman. Malamnya mereka berpesta merayakan keberhasilan mereka. Mesaud dan Irene yang sedang dimabuk cinta pun melakukan cocok tanam sehabis pesta. Namun sayang, perang masih jauh dari kata berakhir. Tugas kembali memanggil mereka. Mesaud berjanji kepada Irene kalau dia akan kembali dan memintanya menunggu kepulangannya. Pada bulan Oktober 1944, mereka pergi ke lembah Rhône. Di tengah perjalanan, Martinez memberikan perlakuan istimewa kepada Said. Dia mengajak Said ikut naik di mobilnya, dan hal itu pun membuat para tentara mengejeknya sebagai kekasih Martinez dan memanggilnya Aisyah. Di kamp militer pun Mesaud kembali meledik Said. Namun kali ini Said marah dan hampir membunuh Mesaud. Abdelkader pun yang melihatnya berusaha menenangkan Said. Akhirnya Said pun menurunkan pisaunya setelah meminta mereka tidak mengejeknya lagi. November 1944. Mereka kembali berpindah ke pegunungan Vosges yang masih diduduki Jerman. Di sini kita diperlihatkan kolonel memberikan motivasi penyemangat sebelum mereka menyerbu pasukan Jerman. Pertempuran sengit pun terjadi dan Prancis kembali berhasil mengalahkan Jerman. Seusai pertempuran, Martinez memarahi Abdelkader karena tidak menuruti arahannya dan hampir membahayakan pasukannya. Lalu mereka beristirahat sambil mengambil posisi untuk mempertahankan wilayah. Mesaud curhat ke Leraux karena suratnya tidak pernah dibalas oleh Irene dan mengira kalau Irene telah mengkhianatinya. Leraux hanya menyarankan Mesaud untuk memenangkan peperangan dan kembali ke Irene dengan kehormatan. Ternyata surat-surat Mesaud tidak pernah sampai ke Irene karena disensor oleh pihak militer. Mereka cukup lama menjaga wilayah itu hingga musim dingin melanda. Indigenes yang tidak terbiasa dengan dinginnya salju harus berjuang bertahan hidup melawan cuaca. Akhirnya pasukan Jerman pun dipukul mundur dan mereka pun turun ke permukiman. Malamnya Said diundang Martinez ke rumah dinasnya. Martinez menjadikan Said anak buah kesayangannya. Dia pun memberikan kesempatan kepada Said untuk mencoba whisky dan cerutu. Lalu Said mengambil foto Martinez dan ibunya yang ternyata berasal dari Tunisia. Martinez yang tidak suka barang pribadinya dilihat, mengamuk dan mengancam akan membunuh Said jika dia bercerita ke orang lain. Di sini kita diperlihatkan militer menggelar pertunjukan seni tari Prancis untuk menghibur pasukannya. Namun, para indigenes yang tidak cocok dengan pertunjukan itu, akhirnya satu persatu pergi keluar. Mereka pun berkumpul untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan yang dipimpin oleh Abdelkader. Écoutez, on gagnerait les mêmes droits que nos frères d'armes français pour la liberté, l'égalité et la fraternité. De cette liberté, de cette égalité et surtout de cette fraternité. Martinez meminta Abdelkader untuk tidak memancing amarah para indigenes. Abdelkader pun yang merasa Martinez sama seperti orang Prancis dan tidak menghargai indigenes akhirnya mengajaknya untuk berkelahi. Imbasnya Abdelkader harus menjalani hukuman kurungan bersama Mesaud yang mencoba untuk kabur ke Marseille. Di Marseille, Irene mencoba mencari tahu keadaan Mesaud di kantor militer karena suratnya tidak pernah dibalas. Pihak militer hanya berkata akan mengabarinya jika sudah ada informasi. Kolonel memanggil Abdelkader dan memarahinya karena dia hampir diadili di pengadilan militer. Lalu kolonel memberitahu kalau di pangkalan militer Alsace, pasukan Jerman berhasil mengalahkan Prancis. Dan sekarang mereka membutuhkan sukarelawan untuk menjaga tempat itu sebelum pasukan utama Prancis tiba di sana. Kolonel pun berjanji kepada Abdelkader bahwa setelah perang berakhir, Prancis dan warganya akan selalu mengingat dan menghormati jasa-jasa pasukan indigenes.
Akhirnya pasukan resimen infanteri Aljazair ke-7 akan dipimpin oleh Kapten Dureux untuk bertugas ke sana. Di tengah perjalanan, mereka terkena jebakan ranjau tentara Jerman. Kapten Dureux dan sebagian besar pasukan akhirnya gugur, dan hanya menyisakan Abdelkader, Said, Mesaud, Martinez yang terluka, dan Yasir yang harus kehilangan adiknya bernama Larbi. Martinez pun akhirnya menyerahkan tanggung jawab untuk memimpin kepada Abdelkader, dan mereka meneruskan perjalanan setelah menguburkan saudara-saudara mereka. Mereka pun tiba di Alsace, di mana jasad-jasad tentara Prancis dan sekutu telah berserakan. Para penduduk desa menyambut mereka dan langsung merawat Martinez. Abdelkader dan Yasir mengumpulkan jasad dan menguburkannya. Lalu mereka berbagi tugas untuk berjaga. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya pasukan Jerman kembali datang. Abdelkader yang melihat Mesaud telah gugur, mencoba mundur karena posisinya telah terdesak. Dan Yasir masih terus bertahan dari pasukan Jerman yang tidak ada habisnya. Mereka benar-benar dibuat terdesak oleh pasukan Jerman. Hanya bertahan yang bisa mereka lakukan. Said pun menghampiri Abdelkader dan hendak menyelamatkan Martinez. Abdelkader memberitahu Said kalau Mesaud telah gugur dan memintanya untuk berhati-hati. Said sampai ke tempat Martinez dan berusaha untuk mengeluarkannya. Namun malangnya, seorang tentara Jerman menembakkan rudalnya ke arah mereka. Martinez yang masih dalam keadaan sekarat ditembak oleh tentara Jerman. Akhirnya Said dan Martinez pun gugur dengan terhormat dalam melindungi wilayahnya. Kini yang tersisa hanyalah Abdelkader dan Yasir. Mereka berusaha untuk mundur sejauh mungkin. Namun apa daya pasukan Jerman berhasil menembak Yasir di tengah pelarian mereka. Yasir pun menyusul adiknya Larbi dalam keadaan terhormat. Pasukan Prancis pun akhirnya menang di Alsace dengan pengorbanan Mesaud, Said, Martinez, dan Yasir. Abdelkader yang hanya tersisa seorang diri dari resimen infanteri Aljazair ke-7 hanya bisa menangis sedih ditinggalkan saudara-saudaranya. Perang Dunia Kedua pun akhirnya berakhir dengan kemenangan Prancis dan sekutu atas Jerman dan Jepang. Par ici. Souriez! 60 tahun kemudian, Perancis telah didatangi oleh banyak imigran dari negara bekas koloninya. Mereka hidup berdampingan dengan warga asli Perancis dan mendapatkan kesetaraan yang sama. Namun nasib para pensiunan indigenes tidak sebaik yang diharapkan. Uang pensiunan mereka sempat dibekukan. Dan film pun ditutup dengan Abdelkader yang telah beruban sedang berziarah ke makam pahlawan Alsace. Dia masih mengingat saudara seperjuangannya Martinez, Yasir, Said, dan Mesaud. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian bro bre? Lumayan menegangkan dan melemaskan kan? Dan kesimpulan dan pesan dari film ini menurut gue, sejatinya
Dalam hidup ini kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang lain. Dan sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri kita sendiri, egoisme, ketidakpedulian, ambisi, rasa takut, pertanyaan, dan keraguan. Sekali kau bisa menang dalam pertempuran itu, maka pertempuran yang lainnya akan mudah dihadapi. Oh iya bro bre, bagi kalian yang menyukai video ini, tolong bantu untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar ABC Movie dapat terus semangat menyajikan video-video yang lainnya. Dan bagi bro bre yang ingin request film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Oke.